Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asminawati. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Perubahan Organisasional. Sebelum saya menyampaikan materi dari kelompok kami, saya akan membacakan terlebih dahulu nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Retno Kusumawardani, yang kedua ada Helda Fitriyanti, yang ketiga ada Eko Tegar Prasetyo, yang keempat ada Asminawati, dan yang kelima ada Gian Lutfi Yusuf Maduri. Baik, kita langsung saja masuk ke materi dari kelompok 6, yaitu di sini ada pengembangan organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi menurut Chester E. Barnard merupakan sebuah sistem dari aktivitas yang dikoordinasikan secara sadar oleh dua orang atau lebih. Di sini juga ada pengembangan organisasi. Terminologi organization development atau pengembangan organisasi mencerminkan semua usaha pengembangan yang berorientasi pada membuat organisasi dan anggotanya efektif. Dengan kata lain, organizational development merupakan usaha terencana secara terus-menerus untuk meningkatkan struktur, prosedur, dan aspek manusia dalam sistem. Di sini ada tujuan dari teknik pengembangan organisasi: sensitivity training, team building, quality of work-life programs, management by objective, survey feedback. Dan di sini juga ada strategi dikemukakan Tyagi. Ada action research atau penelitian tindakan, ada sensitivity training atau pelatihan sensitivitas, ada transactional analysis atau analisis transaksional, ego stage atau tahapan ego, transaction atau transaksi, proses consultation atau konsultasi proses, ada third party making atau perdamaian pihak ketiga, ada organizational mirroring atau umpan balik organisasional, dan juga yang terakhir ada grid organizational development open system planning atau perencanaan sistem terbuka. Di sini terdapat 3 macam organisasi. Yang pertama ada development change. Change mencerminkan perbaikan keterampilan, metode, standar kinerja, atau kondisi yang telah ada. Yang kedua ada transitional change, yaitu merupakan respon pada pergeseran signifikan pada kekuatan lingkungan atau kebutuhan pasar untuk sukses. Yang ketiga ada transformational change, yaitu merupakan tipe perubahan yang paling kompleks dihadapi organisasi saat ini. Di sini ada mengimplementasikan continuous incremental change. Yang pertama ada membuat organisasi siap berubah. Yang kedua, menyelenggarakan monitoring eksternal secara berkelanjutan. Yang ketiga, menyelenggarakan monitoring internal berkelanjutan. Dan yang keempat, memberikan sandaran bermakna. Di sini ada organisasi pembelajaran. Learning organization atau organisasi pembelajaran adalah sebuah organisasi yang membangun kapasitas menyesuaikan dan berubah secara terus-menerus. Jika suatu organisasi pembelajaran melakukan kesalahan, mereka dapat menempuh apa yang dinamakan single loop learning atau double loop learning. Yang dimaksud dengan single loop learning itu adalah apabila terjadi kesalahan, dikoreksi dengan menggunakan rutinitas yang lalu dan kebijakan sekarang. Sedangkan double loop learning itu adalah apabila terdapat kesalahan, dikoreksi dengan memodifikasi objektif, kebijakan, dan standar rutin organisasi. Di sini ada 4 langkah pembelajaran untuk menjadi learning organization. Yang pertama ada knowledge acquisition atau penguasaan pengetahuan. Yang kedua ada information distribution atau distribusi informasi. Yang ketiga ada information interpretation atau interpretasi informasi. Yang keempat ada organizational memorization atau pengingat informasi. Dan juga di sini ada mengubah standar keunggulan. Yang pertama ada people excellence, yang kedua price excellence, yang ketiga process excellence, yang keempat product excellence, yang kelima practice excellence, yang keenam performance excellence. Change Aided Organization. Change Aided Organization adalah suatu organisasi yang secara terampil, tangkas, dan efektif mengantisipasi, merespon, dan menciptakan perubahan. Change Aided Organization merupakan senjata strategis manajer untuk menghadapi masa depan. Menurut Rosabeth Moskanter,
Di sini ada 3 cara mengelola perubahan. Yang pertama, change project, yang kedua, change program, yang ketiga, change aided organization. Maksud dari mereka menguasai perubahan yaitu konsep. Konsep ini merupakan gagasan dan teknologi terbaik dan terakhir hasil dari inovasi berkelanjutan. Yang kedua ada kompetens, yaitu menunjukkan kemampuan menjalankan dengan sempurna dan memberikan nilai kepada pelanggan dengan standar yang lebih tinggi dengan investasi dalam keterangan dan pembelajaran tenaga kerja. Yang ketiga ada connection, yaitu merupakan mitra terbaik untuk memperluas capaian perusahaan, meningkatkan tawaran atau menyediakan jendela inovasi dan peluang. Itulah hasil diskusi dari kelompok 6. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 6 yang berjudul perubahan organisasional. Apabila ada kesalahan, kami meminta maaf kepada teman-teman. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.